Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Begitu banyak pilihan untuk SAT Finder dari harga yang murah sampai dengan harga yang mahal. Terkadang tuh kita bingung mana yang terbaik dari berbagai macam pilihan SAT Finder ini. Termasuk GT Media ya. GT Media ini untuk pilihan SAT Findernya sangat banyak, ada beberapa pilihan ya. Dan beberapa di antaranya sudah pernah kita review, silahkan di browsing saja. Dan kali ini kita akan mereview yaitu GT Media V8 Finder Pro, merupakan varian tertinggi dari GT Media untuk kelas SAT Findernya. Harga sekarang di pasaran di sekitaran 1,5 sampai dengan 1,7 pasar Indonesia ya sepertinya. Dan untuk link pembelian terbaik nanti seperti biasa dapat dilihat di deskripsi video. Nah, untuk boxnya didominasi dengan warna coklat ya. Di bagian depan itu hanya terdapat tulisan GT Media, tagline-nya adalah Colorful in Sign of Worth. Nah, kemudian di bagian sisi-sisi yang lain polos ya, kecuali pada sisi bagian belakangnya, di mana pada sisi bagian belakang ini kita dapat melihat fitur dan fungsi dari SAT Finder GT Media tersebut, di mana ternyata ini bisa dipakein dengan USB Wi-Fi dongle ya, ada port USB-nya juga pastinya. Merupakan versi combo ya untuk V8 Finder Pro ini, tidak hanya untuk parabola saja, namun ini juga bisa untuk televisi digital. Nah, kemudian selain daripada itu, dapat kita lihat di sini juga terdapat fitur Spectrum Analyzer ya, dapat juga digunakan untuk memutar YouTube, namun ini bukanlah merupakan fitur utama dari sebuah SAT Finder. Ini hanya sebagai add-on saja, juga dapat digunakan sebagai media player. Dan kabarnya ini juga mendukung protokol-protokol tertentu. Nah, baik, selanjutnya kita akan buka ya, kita lihat kelengkapan apa sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Baik, jadi inilah yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Seperti biasa kita mendapatkan buku manual. Untuk buku manual ini ditulis dengan berbagai macam bahasa. Akan tetapi tidak ada bahasa Indonesia ya, yang ada adalah bahasa Inggris. Jadi teman-teman kalau seandainya butuh referensi, ini dapat digunakan. Kemudian kita juga mendapatkan kartu garansi, namun lagi-lagi ya dikarenakan kita berjauhan dengan CGT Medianya. Jadi sepertinya ini juga tidak akan terpakai, garansinya sih selama 1 tahun kalau saya tidak salah. Lalu selanjutnya kita juga mendapatkan kabel RC ya seperti ini. Jadi untuk GT Media ini juga dapat kita hubungkan nanti ke televisi, nanti akan kita lihat ketersediaan portnya. Kemudian kita juga mendapatkan berbagai macam adapter ya. Nah seperti ini biasanya adalah adapter untuk televisi ya, atau untuk antena biasa UHF, dan ini adalah untuk si parabolanya. Kemudian kita juga mendapatkan charger, pastinya spesifikasinya adalah 9 volt 2 ampere, sudah mendukung untuk fast charging. Dan nanti kita akan coba lihat ya berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh baterainya dalam keadaan kosong sampai dengan penuh. Nah, ini merupakan standar colokan di Indonesia dan sudah menggunakan Type-C ya. Dan ini merupakan untuk SAT Finder dari GT Media tersebut. Nah, cukup besar sih ya. Kemudian layarnya ini adalah 4,3 inci, jadi cukup membantu pada saat kita tracking, tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Kemudian terdapat berbagai macam tombol yang biasanya kita butuhkan, di mana di sini ada tombol DVB, kemudian AV in ya. Kemudian bahkan di sini juga terdapat tombol record, subtitle, teks, EPG. Nah, jadi ini kombinasi tombolnya lengkap, LCD, AHD, dan karena ini juga bisa nanti dihubungkan untuk ke CCTV, untuk mengetes CCTV gitu ya. Dan tombol-tombol yang lainnya ini juga sangat ada semuanya, mute juga ada, info juga ada, satelit juga ada untuk pemilihan satelitnya. Dan pada saat tombol-tombol ini kita tekan sangat empuk ya, bukan empuk banget sih, tapi ada feedbacknya dan saya suka dengan feedback dari tombol-tombolnya ini. Ada kompasnya juga yang sangat membantu bagi kita nanti pada saat tracking ya, menentukan arah dari satelitnya. Kemudian pada sisi bagian atas, nah ini merupakan pada sisi bagian atas ya, terdapat 3 buah port di sini. Ini adalah untuk antena parabola, ini adalah untuk televisi digital, dan ini adalah untuk AHD atau analog HD ya. Ini adalah untuk CCTV, untuk ngetes CCTV-nya. Jadi kelengkapan port kalau kita perhatikan di sini cukup lengkap. Kemudian kita bergeser ke bagian sebelah kanan. Nah, ini merupakan pada sisi bagian sebelah kanan. Ternyata di sini tidak hanya port HDMI saja, juga terdapat port AV out dan AV in. Nah, jadi ini juga bisa dijadikan sebagai monitor ternyata dengan dimasukkan ke dalam AV in, dan juga dapat kita hubungkan ke televisi dengan menggunakan 2 buah port yang tersedia, yaitu HDMI dan AV out. Jadi cukup lengkap sih.
Kemudian selanjutnya kita bergerak ke bagian sebelah kirinya. Nah, di bagian sebelah kiri ini kita dapat menemukan satu buah port USB dan ini merupakan tombol power utama dan ini merupakan port untuk chargernya. Jadi ini sudah mendukung untuk power delivery ya. Jadi pengisiannya itu menjadi lebih cepat. Di bagian belakang atau di bagian bawahnya ya nggak ada apa-apa. Dan ini juga bisa kita posisikan standing berdiri ya. Ini ada kakinya, tinggal ditarik aja seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa kita posisikan misalnya pada saat tracking tuh kita taruh seperti ini. Jadi sangat mudah ya pada saat, membantu banget ya pada saat kita melakukan tracking karena ini bisa kita berdirikan seperti ini. Dan standingnya ini juga sudah ada. Namun yang terpenting bagi kita sekarang ini adalah bagaimana sih kepekaan dari tunernya. Nah, ini perlu ya untuk kita cobakan, baik itu untuk parabola di VBS, kemudian di VBS 2 ya atau S2X-nya, termasuk untuk televisi digitalnya. Nah, spesifikasinya sih dapat dilihat di bagian sebelah sini ya. Di bagian bawah ternyata juga sudah tertulis nih di bagian ini. Kemudian ini juga adalah untuk speakernya ya. Baik, selanjutnya kita akan cobakan bagaimana performance dari GT Media V8 Finder Pro ini. Kalau kita nyalakan tuh seperti ini ya, lampu indikatornya juga lengkap, ada power, kemudian ini ada switch dan 3 volt 18 volt, ini ada lock, ini ada charge ya, indikator pada saat kita melakukan charging. Nah, ini tampilannya adalah seperti ini ya. Nah, baik, selanjutnya kita akan coba lihat ya tampilan menunya, kemudian bagaimana performance dari GT Media V8 Finder Pro ini. Untuk pengisian baterai sudah mendukung power delivery sehingga waktunya menjadi lebih cepat. Dari 0% sampai dengan 100% membutuhkan waktu kurang dari 1 jam. Adapun kebutuhan daya maksimal untuk pengisian ini adalah sebesar 15 watt. Dengan kondisi baterai 100% untuk pemakaian wajar, maka dapat digunakan selama kurang lebih 3 sampai dengan 5 jam untuk keperluan tracking. Silakan diperhatikan pada bagian pojok kanan atas terdapat indikator baterai. Namun sayang saja indikator ini tidaklah akurat. Jika baterai habis, dapat juga di-recharge atau dicas dengan menggunakan power bank. Sebaiknya gunakan power bank yang sudah mendukung fast charging agar pengisian lebih cepat. Berikut kelengkapan tombol pada GT Media V8 Finder Pro. Dilengkapi dengan tombol shortcut yang cukup lengkap agar memudahkan dalam pengoperasian. Dan berikut tampilan menunya. Menu satelit berfungsi untuk melakukan konfigurasi pada satelit yang dipilih, seperti pengaturan untuk LNB frekuensi dan DSEC. Pada menu ini untuk pencarian ada 2, yaitu TP Search dan Blind Search. Di saat tracking, kekuatan dan kualitas sinyal dapat dilihat pada pilihan ini secara real time. Kepekaan tuner di VBS 2 untuk parabola sensitif. Saat pergeseran disk, persentase sinyal bergerak secara real time, baik untuk C-band, Q-band maupun S-band. Untuk TV digital dapat memilih menu terestrial. Pada pilihan ini terdapat pengaturan untuk pilihan country atau negara, frekuensi, bandwidth, antena power, dan LCN. Frekuensi channel dapat dipilih, namun jika pilihan frekuensi tidak tersedia, maka dapat dimasukkan secara manual. LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Namun sayangnya seperti yang kita lihat tidak terdapat option acuh. Untuk melihat kekuatan dan kualitas sinyal di saat tracking, maka kita dapat memantaunya secara real time di pilihan ini. Berbeda dengan kepekaan tuner di VBS 2, tuner di VBT2 ini sensitivitasnya tidak sebagus di VBS 2. Kasus yang kita temui, MUX tertentu TV digital pada saat Finder ini tidak mampu untuk di-lock, namun dengan menggunakan STB-T2 adalah aman. Semoga saja ini adalah masalah bug software saja. Menu kabel adalah untuk televisi kabel yang tidak didukung oleh provider televisi di Indonesia. Saat Finder ini sudah dilengkapi dengan fitur Spectrum Analyzer yang sangat berguna sekali untuk lock frekuensi pada satelit tertentu. Terkait hal ini sudah kita bahas pada video tersendiri. Silakan di-browsing saja di channel ini. Sekarang kita lanjut ke menu Loop Search, di mana fungsinya adalah untuk mengetahui persentase sinyal di suatu satelit yang dituju. Pilihan Loop Search ini lengkap seperti berikut ini. Namun sayangnya pada software yang kita gunakan ini masih terdapat bugs. Pada saat Loop Search pilihan satelit digunakan, menyebabkan saat Finder ini booting dengan sendirinya. Jika kita dapat memahami secara maksimal dengan menggunakan menu Calculate, maka akan sangat memudahkan di saat tracking untuk menentukan posisi satelit yang dituju. Berikut pilihan pada menu Other. Untuk manajemen satelit seperti menambahkan dan lain-lain dapat memilih satelit list. Pada pilihan ini kita pun dapat melakukan pengaturan terhadap LNB frekuensi dan lain-lain, termasuk menambahkan, menghapus dan lainnya untuk transponder, dan terakhir melakukan proses scanning. USB upgrade adalah untuk upgrade software atau firmware, hanya dapat dilakukan secara offline saja. Untuk software upgrade dapat dilihat di grup Facebook kita.
Sebelum melakukan proses upgrade, sebaiknya melakukan proses backup terlebih dahulu melalui USB DAM. Inilah informasi software yang terpasang saat ini, dan belum ada software terbaru untuk Sidefinder ini. Walaupun fungsi utamanya sebagai Sidefinder, V8 Finder Pro juga dapat digunakan sebagai media player, dapat digunakan untuk menonton video, mendengarkan musik, melihat foto, dan hasil rekaman. Untuk video sudah mendukung penggunaan subtitle SRT. Pastikan nama subtitle sama dengan nama file video dan disimpan dalam folder yang sama. Nah, menariknya jika sudah terkoneksi ke jaringan internet, maka Sidefinder ini juga dapat digunakan untuk menonton YouTube. Menu pencarian dapat digunakan dan berjalan mulus. Berikut pilihan pada sistem setting. Untuk pilihan bahasa, selain bahasa Inggris dan bahasa lainnya juga terdapat pilihan bahasa Indonesia. Silakan pilih bahasa yang sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Sidefinder ini mendukung resolusi sampai dengan 1080p Full HD, sehingga menampilkan gambar yang jelas dan tajam. Jika ingin menghubungkan ke televisi menggunakan kabel RCA melalui AV Out, pastikan set pilihan AV Out ke On. Tidak banyak pilihan Sidefinder yang dapat terkoneksi ke jaringan. Nah, Sidefinder ini termasuk salah satunya. Dapat terhubung ke jaringan dengan menggunakan USB WiFi dongle dengan chipset MT maupun RT. Juga mendukung multicast dan protokol. Untuk memunculkan menu tersembunyinya, silakan tekan angka 6 sebanyak 4 kali. Nah, terlihat muncul menu baru yaitu CAS. Berikut pilihannya. Pastikan pilihan skip CW checksum di-set ke enable untuk satelit tertentu yang butuhkan, seperti ST2 Ku-band dan GSAT 1030 Ku-band. Agar lebih lancar juga terdapat pengaturan TS delay. Biasanya sangat bermanfaat untuk koneksi internet yang tidak stabil. Berikut ini jenis protokol yang didukung. Dan berikut ini jenis key yang didukung. Sidefinder ini juga mendukung Auto Powerful dan Auto BIS key. Agar lebih lancar, pastikan sudah terkoneksi ke jaringan internet. Key juga dapat diinputkan secara manual. Tidak itu saja, juga sudah mendukung kodek HEVC H265 dan AVS+, baik untuk saluran televisi maupun video yang diputar. Salah satunya seperti yang terdapat di satelit Thaicom 68 Ku-band dan CINASAT 6D C-band. Untuk T2MI bekerja dengan baik, seperti yang terdapat di satelit Yamal 601 C-band. Namun sayangnya Sidefinder ini tidak mendukung multistream pada satelit ABS-2 C-band. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. JT Media V8 Finder Pro adalah Sidefinder combo dengan layar cukup besar, dapat digunakan untuk parabola, televisi digital, bahkan juga bisa digunakan untuk AHD dan televisi kabel. Mendukung Auto Powerful, Auto BIS key, HEVC H265, HVS+, dan T2MI. Namun tidak mendukung multistream di satelit ABS-2 C-band. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka, silahkan tekan tombol like. Jika tidak, silahkan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.